Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala azza wa jalla aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini kita berkumpul bersama di Depok di kediaman Pak Agus, kampung halaman Pak Agus di Pengasinan, yang insya Allah sesudah kita hadir di Pengasinan ini kita pun juga jadi asin. Iya, Ustadz Sofa begitu bilangnya sama saya. Iya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Maulid ini kita memperingati lahirnya sosok hamba Allah yang agung, sosok manusia yang mulia, sosok makhluk yang paling dulu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada tahun ini kita memperingati kelahiran Nabi yang ke 1474 dari lahirnya Nabi. Jangan hijriyah. Hijriyah itu Nabi hijrah, bukan Nabi lahir. 1474 dari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita itu adalah seorang nabi sebagai nabi penutup yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, di mana diangkat jadi nabi penutupnya itu yang kala itu manusia belum ada. Kata Nabi, ana khatamun nabiyyin wa adamu lamun jadilun bainal ma'i watin. Aku itu penutup para nabi, sementara Adam itu belum diracik apa-apa. Jadi masih antara tanah dan air, belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dengan kudrat ilahiyah yang dikehendaki oleh Allah sudah diangkat menjadi nabi, SK-nya turun, pelantikannya belum. Turunnya SK itu
sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i watin. Aku sudah menjadi nabi sementara Adam masih antara tanah, air dan tanah. Belum apa-apa. Jadi paling dululah makhluk yang dicipta oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu, karena Nabi ini makhluk yang paling dulu dicipta oleh Allah, maka Nabi ini adalah mahallu nazarillah, tempat pandangan kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah itu kumpul semuanya sama Nabi. Maka Nabi bersabda, ana rahmatul muhdah. Aku ini kasih sayang Allah yang dihadiahkan di jagat raya ini. Karena Nabi ini paling dulu, maka semua Nabi sesudah Nabi Adam nih, semuanya sampai Nabi Isa alaihi salam yang jumlahnya 124.000 orang Nabi dan Rasul 315 Rasul, semuanya diambil janji oleh Allah. Semuanya disumpah oleh Allah untuk mengimani Nabi Muhammad, untuk membela Nabi Muhammad, untuk siap membantu dakwahnya Nabi Muhammad yang belum lahir kala itu. Bahkan ketika Nabi siap membela Nabi Muhammad, lalu Allah pun juga bersaksi juga tentang kesiapan membela Nabi Muhammad. Dalam surat Ali Imran itu dijelaskan, wa id akhadallahu misaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah, ingatlah seketika Allah ambil janji semua para nabi tanpa terkecuali dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Diambil janji oleh Allah, isi janjinya, sungguh aku berikan kepadamu Alkitab dan hukum yang terkandung dalam kitab itu. Kemudian akan datang seorang Rasul yang ajarannya membenarkan apa yang dibawa oleh kamu. Kamu mesti beriman dan kamu mesti menolong, membelanya. Kata Allah, apakah kamu terima janji ini, baiat ini? Kata para nabi, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, qalu aqrarna, kami siap membela, mengimani, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fashhadu, kalau begitu saksikan olehmu, aku pun turut menyaksikan. Jadi semua nabi itu semuanya mengambil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
maka Nabi Muhammad ini sebagai rahmat, yang rahmat ini berbeda-beda. Secara umum, rahmat itu diberikan kepada semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua alam ini dapat rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua alam. Tapi ada rahmat yang spesial yang melebihi dibagikan kepada alam semesta, yaitu kepada mereka yang beriman lebih banyak dan memiliki spesial rahmat. Allah jelaskan wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang yang beriman, dia berbelas kasih dan sayang. Jadi ada rahmat yang diberikan kepada alam semesta, ada rahmat yang diberikan spesial kepada mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebuah keberuntungan bila seorang manusia itu ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Boleh saja Allah takdirkan kita jadi umatnya Nabi Nuh. Boleh saja Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Musa dan seterusnya. Tapi Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan itu sebuah nikmat besar. Kuntum khaira ummatin. Anda itu umat yang terbaik. Kenapa dipuji oleh Allah sebagai umat yang terbaik? Sebab nabinya nabi yang terbaik. Karena ngikut ama yang bagus, maka si busuk itu jadi bagus. Rambutan busuk itu kalau ngumpul di peti dengan rambutan bagus, ada harganya dan ada nilainya. Oleh karena kita orang nih menjadi umat Nabi Muhammad, maka kita orang itu menjadi mulia dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka rahmat Nabi ini ditebarkan kepada segalanya. Tapi satu hal yang paling penting bagi kita sebagai mengisi hari-hari di alam dunia ini, lebih-lebih pada bulan lahirnya Nabi, begitu banyak limpahan kasih sayang dan barakah Allah diturunkan di bumi bagi mereka yang menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Dan tidak ada orang yang banyak menyebut-nyebut Nabi Muhammad selain orang yang baca Dalailul Khairat. Sebab di situ nama Muhammad melulu adanya. Apakah nama aslinya ataukah nama gelar kehormatannya, macam-macam yang disebutkan di dalam Dalailul Khairat tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, oleh karena Nabi Muhammad ini adalah rahmat, paling tingginya rahmat Allah yang ditebarkan di jagat raya, maka silahkan saja siapapun manusianya memuji Nabi Muhammad seluas-luasnya. Yang penting jangan menuhankan Nabi Muhammad, itu aja. Yang penting masih kelasnya hamba. Kata Imam Busiri, da'mad da'athun nasara fi nabiyihimu wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi. Tinggalin apa yang dilontarkan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa. Asal jangan kayak orang Nasrani. Saking cintanya kepada Nabi Isa berubah dari hamba Tuhan menjadi anak Tuhan.
Jangan begitu, silahkan Anda puji. Nabi Muhammad kaya apa saja, silahkan. Puji Nabi Muhammad itu sepuas kita. Sebab sebanyak apapun kita memuji Nabi Muhammad itu, tidak akan lepas daripada tuntunan akhlak Allah. Kata Nabi, takhallaqu bi khuluqillah. Berperangailah Anda dengan akhlak Allah. Allah itu memuji Nabi Muhammad. Maka kita orang memuji Nabi Muhammad namanya nyontoh akhlak Allah. Allah itu bersolawat ama Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah itu akhlaknya bersolawat ama Nabi Muhammad. Maka orang yang bersolawat itu adalah menjalankan akhlak Allah. Niru akhlak Allah. Malaikat saking getolnya niru akhlak Allah sampai menjadi amalannya. Amalan malaikat itu apa sih sehari-harinya? Baca solawat ama Nabi Muhammad. Allah bilang, innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya yang di mana saja. Langit, bumi, semuanya. Pada bersolawat. Jadi orang yang bersolawat itu orang yang meniru akhlak Allah, orang yang meniru amalan malaikat. Itulah orang yang bersolawat kepada Nabi. Jadi akhlak Allah dan amalan malaikat ini paling tingginya derajat bila seorang manusia itu meniru akhlak Allah dan meniru amalan-amalan malaikat. Bila ini dilazimkan, maka rahmat itu akan turun pada dirinya. Orang yang selalu bersolawat itu pribadinya bakal menjadi pribadi Muhammadiyah. Pribadi yang ada cahaya Nabi Muhammad. Kalau sudah dia menjadi pribadi cahaya Nabi Muhammad, ini penceramahnya udah datang. Jadi saya mengisi kekosongan saja. Begitu. Dipersilahkan ini. Jauh. Iya. Dari Madura. Waalaikumsalam, Guru. Kau kena tempatnya sini. Sini. Sarinya bahasa. Sini. Kasih dekat Guru. Ya, mereka sini. Oleh karena orang yang sering mengikuti akhlak Allah dan mengikuti mencontoh amalan malaikat, nanti Allah berikan dia pribadi Muhammadiyah. Pribadi yang dapat cahaya Nabi Muhammad. Apa itu? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang punya nilai manfaat untuk orang lain. Bila kemudian kita rajin-rajin baca sholawat ama Nabi, lebih-lebih di bulan Maulid ini, makalah kita orang itu akan dimudahkan oleh Allah jalan menjadi orang yang bermanfaat kepada orang banyak. Bahasa lainnya, khairun nas anfa'uhum linnas tu khairun nas ghausul ibad. Manusia yang paling baik, manusia yang nolongin hamba-hamba Allah.
sebisa kita nolongin hamba Allah itu. Yang bisanya dengan tenaga, yang bisanya dengan pemikiran, apa saja. Supaya hidup ini bermanfaat. Kalau nyenengin diri mah nggak ada habisnya. Kayak minum air laut. Makin diminum, makin aus. Itulah namanya pengasinan. Nah, iya, namanya pengasinan. Makin diminum, makin aus. Kalau kita pengen nyenengin diri, nggak ada habisnya. Bahagia itu bila dia program hidupnya membahagiakan orang banyak. Sebisa dia. Apa aja membahagiakan orang banyak. Maka bila kemudian kita itu niatnya membahagiakan orang banyak, walaupun kita itu tidak sampai pada niat menuju ke sana, tapi kalau berjalan menuju ke sana, kita dinilai sampai. Orang yang meniru akhlak Allah, orang yang meniru amalan malaikat, nanti dia akan dihitung sampai walaupun belum sampai. Belum sampai. Jadi al-muhim as-sair lal wusul. Yang penting itu berjalan menuju Rasulullah, bukan sampai kepada Rasulullah. Gampang sampai. Jangan pikirin sampainya dulu. Bagaimana biar kita sampai kepada Rasulullah. Berat. Yang penting berjalannya aja kita. Orang berjalan itu walaupun merangkak-merangkak akan sampai. Tapi kalau orang tuh diem, ya kagak. Walaupun diri. Begitu. Maka al-muhim as-sair lal wusul. Yang penting itu berjalan. Jalanin aja dah. Solawat demi solawat. Jalanin aja. Nanti mana itu penarik rezeki, biarkan itu. Jalanin aja. Nanti bakal sampai. Sebab Habib bin Damurah, orang yang umurnya 90 tahun, waktu datang perintah hijrah ke Madinah, kata Habib bin Damurah, jalannya sudah pakai tongkat, digotong seringnya. Karena sudah nggak kuat jalan. Udah lunglai. Udah tua rentak. Tapi kata Habib bin Damurah, ini perintah Nabi hijrah ke Madinah. Saya mau hijrah ke Madinah. Kata anak-anaknya, mau bagaimana? Jalan aja susah. Habib bilang, masalah sampai itu nomor 2. Yang penting jalanin dulu. Saya ini rasa mampu. Mampu bagaimana jalan kayak begitu? Kata Habib bin Damurah, saya yang tahu dan saya yang harus jalan. Maka Habib bin Damurah jalan juga dari Mekah, mau menuju Madinah. Ternyata baru 5 kilo. Baru nyampe Tanaim. Sudah ngap-ngapan. Wahuwa yajudu binafasi, udah ngong serang napasnya. Mungkin karena baru nyampe teko ini. Ngong serang nih napasnya. Maka Habib bin Damurah ini baru 5 kilo dia sudah ngos-ngosan. Tidak lama lagi meninggal dunia. Baru 5 kilo. Baru selangkah ninggalin Mekah. Nyampe Tanim. Tanim itu perbatasan tanah suci Mekah. Meninggal. Allah turunkan ayat. Wa may yuhajir
ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Orang yang hijrah menuju Allah, menuju Rasulnya, belumlah dia sampai, mati, maka sama dengan sampai. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia dapat ganjaran besar dari Allah. Ganjaran hijrah, padahal belonan hijrah. Belum, masih Mekah. Belum hijrah. Tapi sama dengan hijrah. Inilah al-muhim as-sair lal wusul. Yang penting itu kita jalan dikit demi dikit menuju bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun belum menjadi yang tertinggi khairun nas atau menjadi ghausul ibad, maka kita orang ini jalanin aja setapak demi setapak, nolongin orang dengan strata dan kehidupan kita. Kalau kayak Pak Dokter, nolongin orang. Begitu dengan ilmu yang dititipin, nyuntik orang, ngobatin orang. Selagi sehat ada yang nelpon orang minta berobat, mungkin ini jalan kita menuju surga, jalanin. Jam 3 malam ditelepon, selagi sehat dan tidak udzur syar'i, jalanin. Itulah ghausul ibad. Namanya nolongin orang. Mungkin dari situ pintu kita wusul menuju Rasulullah. Jadi apa saja jadi orang itu, yang penting kita menolong, membantu sesama. Jadi anfiq unfiq alaik. Kau infakkan, kata Allah, ku infakkan juga kepadamu. Maka kalau kita pengen hidupnya bagus, bagaimana kita harus membelanjakan kehidupan kita ini untuk Allah, untuk Rasulullah. Sebisa kita. Kita ngasih duit lah sama bini kita karena Rasulullah nyuruh begitu. Kita nyekolahin anak kita karena Rasulullah nyuruh ngedidik anak kita. Begitulah semuanya berpedoman kepada Rasulullah dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit. Hatta kita yang hobinya mancing begitu, Bang. Kita niat Rasulullah menyuruh kita rehat. Menyuruh kita menghibur diri biar jangan bete. Enggak apa-apa. Bagus, tapi yang penting niatnya ngikut Rasulullah. Jangan kemudian ngambil ikannya pakai bom molotov, merusak biota laut. Itu namanya tidak mengikut Rasulullah. Namanya. Jadilah bagaimana kita tidak boleh lepas dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Apanya aja. Jangan jauh dari Nabi Muhammad. Kita daganglah kayak Bang Nur dagang pada tuh. Pak Haji Barudin dan semuanya yang dagang-dagang. Bagus. Itu adalah kita ngikuti halnya Nabi. Nabi itu juga berusaha. Tidak berpangku tangan. Dagang Nabi. Enggak duduk doang Nabi wirid gitu. Enggak. Dagang. Sampai Nabi bilang, rizkiku ada di ujung tombakku. Ya, ada kalanya diserang lalu perang, dapat ghanimah, harta rampasan perang, menang perang. Itu halal buat ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu begitu. Nabi dulu dagang. Sampai nikah Siti Khadijah itu walaupun anak yatim tuh Nabi. Itu modal nikahnya sendiri tuh. Dari hasil dagangnya dia, kerjanya dia. Enggak kayak kita kawinnya. Orang tua kita, ya Allah, tanah kan keras. Itu bisa ditendang sama dia. Buat ngawinin bocahnya kan begitu ya. Begitu, tendang lagi kebon sono ngawinin bocah. Tendang lagi kebon sono ngawinin bocah. Tendang lagi kebon sono buat nyekolah bocah, kan begitu ya. Nabi tidak. Padahal yatim dia. Yang nggak ada ayah, nggak ada ibu. Yatim piatu. Ayah apalagi nggak lihat wujudnya. Uang umur 2 bulan dalam kandungan. Tak tahu wajah ayahnya. Ibunya
Cuman 2 tahun. 4 tahun di Siti Halimah, balik sama ibu pertama seminggu, 4 tahun pisah, balik udah umur 4 tahun, 2 tahun sama ibu wafat. Cuman 2 tahun. Memandang wajah ibu dari umur 4 tahun sampai 6 tahun. Begitu. Tapi tidak cengeng. Berupaya bagaimana menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, manusia yang bisa nolong orang banyak. Apa saja yang bisa nolongin orang, ya sebisa kita menolong orang. Ada orang punya rezeki banyak karena suka program hidupnya membeli tukang asongan. Dia yang tukang asongan tuh nggak dibagi duit tapi dibeli sama dia. Pedagang-pedagang kecil kaki 5 dibeli sama dia. Ketika ditanya kenapa membeli, ada 2 kebahagiaan. Dibanding saya harus ngasih duit sama dia 50.000, mendingan saya beli. 1, ikhtiar dia girang banget ketika ada yang beli. Itu merupakan bahagia di dia. Begitu. 2, dia menghasilkan duitnya itu bahagia. Di samping saya membantu. Kalau timbang saya langsung kasih duit sama dia 50.000, kurang begitu bahagia. Dari keringat-keringat muter-muternya dia jualan gulali, tahu gulali? Harum manis, muter-muter, dibelilah. Itu juga namanya disebut ghaisul ibad, nolongin orang-orang. Sebisa kita, hidupnya adalah menolong orang-orang. Harta mau bisa dicari. Sahabat Nabi itu hijrah ke Madinah, ndak ada yang bawa duit, ndak ada. Abu Bakar tanahnya ablak-ablakan, hewannya ribuan, tokonya ratusan di Mekah, ditinggal. Kenapa? Karena cahaya itu adanya di Madinah. Buat apa tinggal di Mekah yang sudah tidak ada cahayanya karena pindah ke Madinah? Maka tinggalin semuanya, hidup Abu Bakar dan bisa kaya lagi. Toko di Mekah ada, pada akhirnya waktu penaklukan kota Mekah masih ada dikuasai dan dapat kekayaan baru dengan di Madinah. Begitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Orang yang tidak pengen jauh dari Nabi Muhammad, hidupnya penuh manfaat. Cara kita nggak ada lagi. Amalan yang paling tinggi bagi kita orang di akhir zaman. Bila kemudian kita ibadah banyak riya, sholat riya, sedekah riya, apa aja riya, maka sholawat biar riya masih diterima. Baca sholawat sama Nabi itu kita riya diterima. Kita riya nih pengen dipuji orang, jadi baca salawatnya di pinggir jalan, dalailannya. Kelihatan orang, jadi baca apa? Di mana aja. Itu orang yang pengen dekat dengan Nabi. Oleh karena itu orang berebut tinggian Madinah kah, tinggian Mekah. Madinah itu dulu namanya Yasrib. Yasrib kota terpencil, tak terkenal. Tidak terkenal. Tapi ketika ada Nabi Muhammad berubah menjadi Madinah dan menjadi Thaibah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal Ayana. Itu begitu. Kenapa disebut Thaibah? Daerah yang bagus dan subur. Penyebabnya ada Nabi Muhammad di Madinah. Di Madinah itu ada Raudhah min Riyadil Jannah. Karena ada Nabi Muhammad. Maka orang itu pada ribut. Tinggian kami Mekah. Sebab di Mekah banyak ibadah. Di Mekah itu banyak ibadah. Mau umroh di Mekah. Mau haji di Mekah. Pengen cium Hajar Aswad di Mekah. Pengen sholat di Hijri Ismail di Mekah. Semuanya di Mekah. Maka kata orang Mekah, tinggian Mekah dibanding Madinah. Tapi kata ulama tidak.
ketinggian Madinah. Siapa yang ngajarin haji, itulah Madinah. Siapa yang ngajarin umroh, itulah Madinah. Siapa yang ngajarin cium hajar aswad, itu di Madinah yang ngajarin. Maka tinggian yang ngajarin ama ajarannya yang ngajarin. Maka kalau kita ke Mekah capek, kalau di Madinah bahagia jiwa kita. Kenapa? Karena ke Mekah menuju Allah. Kalau menuju Allah kudu mujahadah. Ndak bisa kalau ndak mujahadah. Mujahadah itu apa? Kudu capek. Kalau menuju Allah mah kudu capek. Yang namanya menuju Mekah tuh mau perang. Orang namanya umroh itu enggak ringan, berat. Orang pengen cium hajar aswad, ya Allah, sampai kita keinjek-injek. Begitu, itulah mujahadah. Tapi kalau ke Madinah, tidak begitu. Semuanya nikmat, semuanya rohah, semuanya tenang. Sebab Mekah adalah Jalalullah dan Madinah adalah Jamalullah. Di Mekah itu adalah kebesaran Allah dan Madinah ada keindahan Allah. Oleh karena itu, supaya kita menjadi Ghausul Ibad itu, hidup kita hayatuna dairatun bainal jalal wal jamal. Bagaimana menuju ke sana? Mau tidak mau kita harus mendekat kepada Nabi Muhammad. Pintu menuju Allah, babullah wa sayyiduna Muhammad. Pintu menuju Allah itu nggak ada lagi kecuali lewat Nabi Muhammad. Wa babuna ila Rasulillah huwa dalailul khairat. Pintu kita menuju Rasulullah cuman satu, lewat dalailul khairat. Yang penting kita berjalan saja lewat dalail, entar juga kita nyampe kepada Rasulullah. Dan nyampe kepada Rasulullah itu bukan sebatas nyampe ke Madinah. Bagaimana cahaya Nabi Muhammad ada pada hidup dan kehidupan kita. Maka cahaya Nabi Muhammad kalau sudah masuk kepada orang, maka yang dilihat adalah hati, tidak zahir. Ada kelihatan orang itu miskin, tapi berbagi. Kata Nabi Muhammad namanya kaya. Ada orang duitnya banyak, tapi pelitnya 17 rejeb. Itu namanya miskin, berlapiskan gelimangan harta. Begitu. Dan baca sholawat itu paling nikmat. Tidak seperti, mohon maaf, membaca la ilaha illallah. Panas di hawanya. Kalau sholawat mah adem bawaannya sholawat. Jadi emang begitu aturannya. Oleh karena itu di bulan Maulid ini sebisa kita harus kita banyak baca sholawat. Semacam kita habis sholat aja tuh, habis salam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini disebut dalam pendapat yang masyhur, dulu namanya sholawat Jibril. Sebab malaikat Jibril tuh kalau baca sholawat sama Nabi, bacaannya sallallahu ala Muhammad. Maka Jibril menjadi malaikat tertingginya malaikat dari seluruh malaikat, karena dia baca sholawatnya dengan sallallahu ala Muhammad. Orang yang kalau pengen tinggi derajatnya dengan luar biasa, maka habis sholat tidak boleh tinggal dia 100 kali dengan tasyahud akhir membaca sallallahu ala Muhammad. Habis salam jangan ampe tinggal baca sallallahu ala Muhammad. Itu biar tinggi derajat kita, biar mudah. Dunia ini diciptakan untuk Nabi Muhammad. Kata Allah, laulaka lama khalaqtul aflak. Andai tak ada kau Nabi Muhammad, tak akan kucipta jagat raya ini. Dunia ini enggak. Maka siapa yang pengen dunia, deketi Nabi Muhammad. Pintunya dalailul khairat. Siapa yang pengen dapetin akhirat, deketi Nabi Muhammad. Pintunya dalailul khairat. Baca sholawat sama Nabi. Siapa yang pengen dekat dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, maka
pintunya dekati Nabi Muhammad. Jalannya dengan dalailul khairat. Di surga ama Nabi Muhammad, masih tinggian Nabi Muhammad. Orang semuanya dicipta karena Nabi Muhammad. Orang kalau di surga, kalau enggak ada Nabi Muhammad, rugi. Orang di surga itu pengen nyari Nabi Muhammad. Orang dia bintangnya. Bintangnya. Kalau enggak ada pengantennya, kita kondangan biar makan banyak, ngaci. Apalagi enggak disapa sama pengantennya, dicuekin. Ampun dah. Walaupun makanan kambing guling habis 5 piring kayak. Begitu. Tapi kalau ada Nabi Muhammad, semuanya bakal menjadi nikmat. Orang itu tidak boleh jauh dengan Nabi Muhammad. Kalau kita lah belum lancar baca dalailul khairat, pelan-pelan. Yang penting sallallahu ala Muhammad, jangan tinggal habis salam itu 5 waktu, sebablah ini pintu betul-betul untuk kita bisa mengakrabkan diri dengan Nabi Muhammad. Solawat pintunya, tidak ada cara. Lebih-lebih di bulan Maulid ini, bulan kebahagiaan, bulan di mana bukan Rabiul Awal, tapi Rabiul Anwar, bulan seminya cahaya-cahaya banyak. Maka berbahagialah orang yang habis salam solatnya baca sallallahu ala Muhammad. Ada yang bilang, ngapa enggak istighfar? Yang diajari nama Nabi istighfar dulu habis salam. Allahumma antas salam dan seterusnya. Itu istighfar yang ngajarin, yang sallallahu ala Muhammad ini yang ngajarin. Dia dulu habis asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu, baru yang lain. Oleh karena itu solat ini menuju kita kepada Allah. Habis kepada Allah, makasih dulu ama yang ngajarin kita solat nih, biar diterima. Dan yang ngajarin adalah Nabi Muhammad. Maka solawat habis salam itu dalam rangka makasih saya bisa ibadah kayak begini bagusnya ibadah solat karena yang ngajarin ini. Baru istighfar. Buat apa ini istighfar? Barangkali kita masih banyak dan kita yakini masih banyak kurang hormat sama Nabi Muhammad. Masih jauh dari tuntunan Nabi Muhammad. Ya istighfar dan seterusnya. Tapi sallallahu alaihi Muhammad adalah pintu segalanya. Jadi kita nggak usah pusingin yang lain. Nggak pusingin dalam kehidupan ini. Yang harus dipusingin oleh kita dalam hidup ini, bagaimana cara kita dekat dengan Nabi Muhammad. Itu yang paling harus kita pusingi. Kurang lebih demikian. Wassallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.